Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak anak SD ya. Akhirnya Masih loh, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo itu people, balik lagi sama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu udah tiba nih guys. Sekarang itu adalah saatnya kita mereview kembali pelajaran enggak. Saatnya kita mereview kembali mesin-mesin Vario yang udah dibikin untuk spek 68 guys. Dan ada beberapa part yang diganti dan salah satunya truk as, dan truk as itu nanti jadi naik spek ke spek stroke up 64 ya. Jadinya cc-nya itu 232 cc, gokil. Vario dari 125 cc ke 232 cc. Jadi ini waktunya kita untuk mereview part-part yang ada di sini. Dan ini bener-bener part-partnya itu harus gua ceritain secara detail ya, karena bikinnya susah banget nih. Bikinnya selama berapa minggu? 3 minggu kurang lebih. Kita ngantri 3 minggu di tukang bubut. Uset deh. Ya langsung aja kita review guys. Oke guys, jadi kita mulai reviewnya mulai pertama kali dari blok dulu ya. Blok Vario 125. Nih. Blok 125 aslinya dijadiin kayak gini guys. Tuh. Bener-bener dijadiin dicor sampai kotak terus diginiin lagi tuh. Dikasih sirip-sirip. Double cooler dan ini tetap ada radiatornya. Ini nanti airnya tuh sirkulasi di dalam sini aja ya guys. Jadi nggak sampai ke head karena ininya ditutup. Biar ngurangin resiko airnya nyebrang juga ke dalam blok silinder. Ini bloknya itu ukuran 68 dan linernya itu ini sungguh-sungguh membagongkan karena gimana nih, linernya 2 kali tukang bubut ya baru bisa nge-quarter liner ini karena saking kerasnya guys. Jadi ini liner apa namanya, karbon katanya, liner karbon yang keras tuh. Jadi 2 tukang bubut nih. Kemarin quarternya juga yang biasa 35.000, ini harga quarternya 70.000 double gitu guys. Tuh ukurannya 68 mm, atas bawah sama ya tuh. Iyalah masa beda atas bawah ya, jadi gitu. Nah untuk pistonnya di sini ada perubahan. Sebelumnya pistonnya yang itu tuh, coba ambilin dulu yang itu. Ini guys, VIM 70. Ini ukurannya 68 dan ini udah pas banget di bloknya. Tapi karena si piston VIM ini gue masih kurang yakin untuk bagian gotringnya ini kuat untuk nahan kompresi tinggi. Jadi gue ganti sama piston yang ini guys, piston Moto1 yang forging, Moto1 Racing forging 68 mm, pinnya tetap 14 seperti Vario 150. Ini pistonnya gue udah pas tuh, mantep banget nih turunnya. Jadi kalau misalnya kalian quarter piston ukuran 68 VIM, terus habis itu dipasangin piston 68 punya Moto1 itu sama ya, karena ini ukurannya bulat 68,0 bukan 67,99 gitu. Nah selanjutnya headnya dulu deh. Oke, ini klepnya gede banget nih. Ini jempol gua nih ukurannya segini klepnya, setengah klepnya doang jempol gua. Jadi ini klep ukuran 35 30 guys. Ini head bener-bener dicor juga sama kayak bloknya. Ini dicor tuh, bekas cor-corannya nih. Terus mana lagi ya? Ya pokoknya gitu dah. Untuk jalur radiatornya juga ini ditutup semua, kecuali untuk yang sini nih tuh. Dan ini gue porting sendiri guys tuh. Gue porting sendiri ala kadarnya aja, karena kemarin tuh mata bor portingnya, mata bor tunernya itu udah habis. Tuh portingannya begini, kelihatan semua pokoknya klepnya tuh. Nah ini head ukuran 35-30 untuk piston ukuran 68 nih. Ininya squeeze-nya udah dipasin sama piston 68 mm. Dan untuk per klepnya, ini per klepnya udah dipasang. Tapi sebenarnya ini per klep punya Moto1. Sini menurut gue bagus, nggak terlalu keras. Karena ini juga rencananya nanti main RPM nggak terlalu tinggi. Kruk asnya juga kan stroke-nya panjang, jadi RPM-nya nggak perlu tinggi-tinggi gitu. Ntar takutnya kalau ketinggian juga ngeri mesinnya cepet rusak gitu kan. Untuk noken asnya, ini noken asnya lift tinggi banget. Jadi ini noken as custom. Saking tinggi liftnya, ini pelatuknya nih kolongnya tuh harus dicok-cok guys. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Pokoknya di bawah pelatuk ini nih
dia natap sama bagian noken asnya di bagian lift paling tinggi. Jadi kolongnya tuh dicoak-coak biar nggak mentok noken asnya gitu. Si retainernya juga harus gue coak-coak biar dia nggak mentok ke seal klep. Saking gede-gedenya lah itu harus dicok-coak dan harus dilas-las kayak gini tuh. Untuk si throttle bodinya kita pakai ukuran 40 mm. Jadi ini nanti pasangnya kayak gini guys, madep depan. Kan mesin Vario itu kan miring gini, miring ke belakang. Jadi nanti dia bakalan lurus. Arahnya dari atas sini ke klep itu bisa dibilang hampir lurus gitu. Kayak punya motor-motor kayak R1M gitu kan. Intake-nya lurus ke arah klep. Jadi arah anginnya itu bener-bener ke belakang payung klep tuh. Ke arah situ tuh anginnya. Gini, set gitu. Untuk ukuran intake-nya ini gue sesuaiin sama di sini 37. Di sininya nih lubang porting yang ngadep ke intake-nya 37, sesuai sama si intake dari throttle bodinya. Nih kita lihat. Tuh, 37. Untuk TB-nya ini ukuran 40 mm. Nah, gitu guys, kayak jatuh. Sekarang untuk crankcase-nya, karena ini kan linernya gede ya, 72 mili guys, ukuran luar linernya. Mau nggak mau sih crankcase-nya tuh harus digedein juga guys, harus dicoak-coak. Nah, ini aslinya itu dia ukurannya cuma 68. Jadi si crankcase Vario kalau misalnya kita pasang kayak gini nih, standarnya itu lubang tengahnya itu cuma 68 guys. Jadi sama kayak ukuran sehernya. Nah sekarang ini udah digedein jadi 73, lebih gede 1 mili daripada liner ukuran liner luarnya. Nah untuk mencapai ukuran yang segede gitu itu nggak mudah guys. Waktunya ini 2 minggu nih untuk bikin kayak gini nih. Jadi ini harus dilas tuh. Ini tadinya kalau misal digedein sampai ukuran 73, ini cuman stebel ujung kuku gitu guys nih di sini nih. Nah makanya ini harus dilas, bener-bener dilas, terus diratain lagi. Nah di sini ada jalur oli nih, jalur oli buat ke kruk as dan stang seher. Nah ini jalur oli yang tadinya ada di tengah sini kan kebabat abis. Nah ini harus dilas, ditutup, terus dibuat lagi jalur oli gitu. Dan ini juga harus ditambah daging bagian luar sininya. Jadi bloknya itu tetap napak di sini dengan sempurna. Selanjutnya gue mau bahas si kruk as ini guys. Jadi ini adalah kruk as yang baru untuk Vario spek 68 gue. Sebelumnya kan gue memakai kruk as standar dengan stang seher ala kadarnya, dan itu gue jamin bakal putus stang sehernya. Jadi gue putuskan untuk bikin kruk as struk 64. Jadi cc nya itu nanti bakalan 232 cc dengan struk 64 bor 68. Cuman di sini stang seher kan dipakai stang seher Ninja nih, lebih panjang, jauh lebih panjang daripada punya Vario. Dengan ukuran pen itu tetap 14 di sini. Tapi ini kalau misalnya gue giniin, ini bunyi guys. Kedengeran kan? Makanya gue harus beliin ini guys. Ini adalah crank pin atau kelar bambu ya yang ada di big end kruk as. Ini punya Ninja karena ini kan stang seher pakai punya Ninja. Nah, jadi ini gue beliin punya Vaito yang titanium guys. Jadi ini biar lebih kuat aja. Selain itu juga gue ada masalah di kruk as ini. Ya, masalahnya itu adalah ketika si kruk as ini bergerak, tuh bearingnya itu dia maju mundur. Tuh. Maju mundurnya 0,2 mili, lumayan banyak. Untuk kruk asnya sih center. Kalau gue lihat balance-nya tuh udah balance, cuman kalau misalnya kalian lihat di sini bearingnya tuh bisa maju mundur. Majunya tuh banyak banget, 0,2 mili. Jadi bearingnya tuh geraknya gini tuh, geol-geol gitu. Mungkin nih masangnya kurang rata, jadi waktu masang miring, sehingga waktu diputer dia begini-begini tuh, naik turun. Kemarin ini udah 2 kali balik ke tukang bubut, digetok-getok gitu sininya, tetap aja kayak gini hasilnya. Ini gue bingung. Untuk di sininya sendiri nih, kalau kita lihat ini udah balance banget tuh. Tuh udah balance. Kalau ditaruh di ujung sini juga udah lumayan lah. Tuh udah balance ya.
Ini udah balance krok asnya, cuman ini bearingnya nih masalah. Maju mundur ini pertama kali sih nih gue ngeliat ini bearing di press tapi nggak rata gitu, masih maju mundur geol-geol gitu. Nah makanya ini kita kendalanya di krok as ini nih, karena ini udah mahal banget stang Sayer Ninja, dibandul segala nih, ada bandul timahnya di sini. Dan ini torsinya udah bagus sebenarnya. Tuh dia udah ke arah sana tuh, big end-nya tuh. Udah bagus, cuman masalahnya di situ aja nih, di bearingnya nih, sebelah kanan. Iya sebelah kanan. Nah, setelah tadi ada masalah di krok as dan nanti bakalan gua selesain, kita lanjut dulu untuk rasio mungkin ya, rasio nih. Paling gede kotaknya. Ini kelihatan rasionya itu 15T per 40T. Jadi 1540 untuk rasionya. Ini cukup berat karena speknya juga gede kan, 232 cc. Makanya gue pakai rasio yang berat. Ini dari KTT. Ini rasionya bentuknya kayak gini guys tuh. Ntar harus gue press lagi buat dipasang. Gitu. Dan ini gue juga beli gigi timing gear yang bisa di adjust maju mundur, jadi ntar waktu di dial enak, bisa dimaju mundurin. Nah ini yang kemarin, ini TPS buat si TB making. Jadi ini cangklong injektor, terus ini juga ada injektor nih yang baru nih, belum gua sebutin kemarin. Ini sebenarnya bekas Aerox, ini 250 cc, injektornya 12 hole untuk TB ukuran 40 mm nih, ini kawannya tuh. Terus ini cuma ada seal untuk yang dibuka-bukain biar nggak bocor. Terus ini ada radiator join. Oh ya, untuk radiator di sini pompanya kita pakai pompa aftermarket yang water pumpnya itu elektrik. Ya, pakai electric water pump guys. Nah, ini pompanya nggak ada mereknya. Dan semoga aja kuat, karena yang sebelumnya itu di Aerox gue pakainya merek Bosch dan itu harganya mahal, sejutaan. Kalau yang ini nggak nyampe 500.000. Ini gue beli udah lama sebenarnya, belum gue pakai. Udah gue tes nyala tapi ini bagus. Dan selanjutnya apa lagi ya? Untuk knalpot mungkin. Terakhir nih kayaknya nih. Knalpot itu gue bikin di WRC guys. Ini WRC. Custom ukurannya. Di sini tuh ukuran gede lah pokoknya, di atas 50 mili. Ini 55 nih. Untuk spek 68 230 cc. Bore up stroke up vario. Dan di sini ada namanya. Vector ini vario spek kotor, yoi. Speknya berubah-berubah mulu. Tuh, gede banget kan knalpotnya. Jadi ini knalpotnya sengaja digede-gedein. Walaupun ini pipanya di sininya kecil, ini kurang 30 mili sesuai sama port X-nya. Karena ini nanti sesuaiin sama durasi noken as juga, guys. Sama di sini ada ginian juga nih. Baut tusuk sate yang panjang nih. Karena ini kita nanti mau pakai packing yang tebel, packing bloknya tebel. Nih, packing bloknya setebel ini guys, 1 cm. Gila, packing blok 1 cm nggak tuh? Karena ini kan pakai stang Ninja. Jadi packingnya tuh tebel nih, 1 cm. Gokil emang. Bloknya itu juga sebenarnya ini udah ditambah panjangnya guys. Jadi ini kan udah ditambah panjang nih bloknya. Udah ditambel. Jadi bloknya lebih panjang, terus ini ditambah juga packing yang tebelnya 1 cm. Buset deh. Jadi panjang banget nih mesin vario ntar jadinya nih. Itu segitu. Belum packing yang tembaganya, packing tembaganya ada nanti di sini. Gila. Gokil lah pokoknya. Vario gokil banget. Vario spek kotor, Vector, yoi. Oke, mungkin segitu aja guys pembahasan untuk mesin si Vector ini. Setelah 3 minggu progresnya. Untuk setelah ini gue bakalan ngurusin si krukasnya dulu nih, dibenerin dulu biar gimana caranya nggak kayak gini lagi, karena ini bener-bener dasar dari sebuah mesin dari di sini. Jadi ini harus bener-bener settle dulu, nggak ada masalah sama sekali, baru kita naik ke mesinnya gitu. Oke, mungkin videonya sampai sini aja. Maaf kalau misalnya gue ada salah-salah kata. Gue SW izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.